Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran kelas 2 tematik 2H. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, hari ini pembelajaran kita adalah tematik 2H. Teman-teman silahkan siapkan bukunya. Kita akan belajar dari buku PBT atau buku yang tipis, PBT 2H. Teman-teman silahkan disiapkan dahulu buku tematik PBT 2H, buku tulis, dan juga alat tulis. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan pemanasan, yaitu pembagian bersusun. Langsung saja kita mulai ya, teman-teman. Soalnya adalah sebagai berikut. Silahkan tulis di buku tulisnya. Soalnya sudah mulai besar-besar ya, karena sudah bisa. Oke, silakan ditulis 1680 dibagi 4. Nah, seperti biasa, Bu Pras akan bantu dengan perkalian 4-nya. Yuk, sama-sama yang sudah hafal. Boleh diikuti. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 4 kali 1 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24. Oke. 4 kali 7 sama dengan 28. 4 kali 8 sama dengan 32. Oke. 4 kali 9 sama dengan 36. 4 kali 10 sama dengan 40. Oke, teman-teman silahkan dikerjakan soalnya. Boleh di-pause ya videonya. Kalau sudah, coba kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tulis 1680. Tulis 1680 dibagi 4. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah, kita lihat dahulu nih angka 1. Angka 1 apakah bisa dibagi 4? Tidak ya. Tidak. Kemudian kalau tidak berarti kita lihat angka berapa? 16. Oke, betul. 16 kita cari. Di hasil perkalian 4, ini apakah ada 16, teman-teman? Ada. Silahkan diambil. Berarti berapa? 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya dikurang. 16 dikurang 16 habis. Atau 6 kurang 6, 0. 1 kurang 1 juga 0. Habis. Kemudian turunkan angka 8 dahulu. Jangan langsung 2. Tapi 1 angka terlebih dahulu. 8 silahkan dicari. Wah, 8 itu adalah 4 kali 2. 4 dikali 2. Sama dengan 8. Sudah habis nih teman-teman. Apakah 0 ini turun? Tidak. Kenapa? Karena pengurangan sebelumnya sudah menghasilkan 0. Nah, selanjutnya bagaimana jawabannya? Masih ada sisa 0. Nah, silakan teman-teman tulis dulu jawabannya 42.
Di sini 4, 2, nolnya silahkan naik, tulis di atas. Nah, seperti itu. Nolnya tidak turun, tapi naik. Jadi, 1680 dibagi 4, hasilnya adalah 420. Gitu ya, teman-teman. Terus berlatih, meskipun sedikit satu soal setiap hari, tapi kalau dilakukan rutin setiap hari, insya Allah akan menjadi mahir. Ya, kuncinya di matematika itu adalah rajin berlatih. Oke, Bu Pres hapus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buku PBT 2H, buku yang tipis. Silahkan teman-teman buka halaman berapa nih? 49. Halaman 49. Nah, ini sudah bekas terangkan sebelumnya, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Gambarnya ngeblur ya, teman-teman. Aturan berkendara dengan mobil, dengan kereta, ketika menyeberang jalan, sebetulnya sama ya, teman-teman. Nah, kita tulis biar kita ingat. Yang penting, ketika kita naik mobil, aturan berkendara dengan mobil adalah yang pertama, itu apa? Menggunakan sabuk pengaman. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mengenakan sabuk pengaman ketika naik mobil. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh adalah mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Nah, ini ketika mobil sudah berjalan, teman-teman tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Contohnya apa anggota tubuh itu? Contohnya tangan ya. Tangan kita naik mobil, kita tangannya melambai-lambai keluar. Itu sangat berbahaya. Kemudian kakinya juga dikeluarkan dari jendela. Kemudian kepala, saking indahnya pemandangan melihatnya sampai kepalanya keluar jendela. Itu juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja kendaraan yang mendahului kita atau di samping kita itu kita bisa terserempet. Itu sangat berbahaya. Jadi tidak boleh. Kemudian aturan berkendara dengan kereta api. Ya, dengan kereta api. Kalau kita naik kereta api, kita tidak boleh apa ya teman-teman? Yang simpel aja. Tidak berdiri di koridor. Tidak berdiri di lorong tempat duduk. Ibu Pres tulis gini aja di lorong. Lorong tuh boleh di tengah-tengah ketika orang berlalu lalang. Kemudian di lorong atau di border atau di apa itu namanya persambungan itu ya, persambungan kereta kita tidak boleh berdiri. Sebaiknya juga tidak berdiri. Kalaupun berdiri, misalkan kereta antar kota, itu kita bisa berpegangan. Karena tangan kita belum mampu mencapai pegangan, jadi kita sebaiknya duduk. Yang kedua, apa ya? Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh ribut. Nah, ini juga aturannya. Tidak boleh ribut. Kemudian apalagi? Tidak mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Iya betul, tidak berlari-larian. Apalagi ya? Tidak membuang sampah di dalam kereta. Itu juga betul. Silahkan teman-teman jika punya jawaban sendiri boleh dituliskan versinya masing-masing. Kemudian aturan berjalan di jalan raya. Wah, kita lihat nih, di sini ada gambar, ada 3 orang anak yang sedang menyeberang. Nah, aturan menyeberang itu yang pertama apa? Melihat kanan dan kiri sebelum menyeberang. Jadi nggak boleh langsung lari. Ketika kita di jalan raya, kita tidak melihat kiri kanan tapi langsung lari. Nah, itu sangat berbahaya. Sebaiknya berhenti dahulu sejenak, kemudian lihat toleh ke kanan,
toleh ke kiri. Kalau sudah dirasa aman dan tidak ada kendaraan, baru kita menyeberang dengan hati-hati. Yang kedua, menyeberang itu di mana ya teman-teman? Menyeberang di tempat penyeberangan atau di zebra cross boleh. Mau nulisnya apa? Menyeberang harus pada zebra cross. Gini aja ya, biar tahu namanya. Menyeberang harus pada zebra cross atau tempat penyeberangan. Zebra cross tuh ini ya teman-teman, seperti yang digambar itu ada garis, biasanya itu ada garis putih gitu. Nah, itu artinya adalah tempat penyeberangan. Biasanya juga ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu ada warna merah, kemudian apalagi kuning dan hijau. Kalau lampunya hijau, artinya kita tidak boleh menyeberang. Karena itu kendaraan sedang berjalan. Kemudian kuning, boleh nih kita siap-siap mulai lihat kiri, kanan, perhatikan. Kemudian merah. Nah, saat lampu merah, itu teman-teman silakan menyeberang karena itu mobil berhenti. Begitu ya teman-teman untuk aturan keselamatan di jalan khususnya. Jika sudah, Bupras hapus ya. Kita lanjut ke halaman berapa ya teman-teman? 53. Silakan dibuka halaman 53. Ini masih berkaitan dengan aturan keselamatan di jalan ya. Ini yang pertama, ini kita isi aja langsung ya. Alat keselamatan ketika naik mobil. Kalau kita naik mobil, alat keselamatan kita adalah sabuk pengaman. Ya, ini nomor 1 ya. Tulis di sini. Sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Ini ditulis apa ya? Jodohkan dengan mencari jawaban yang benar. Kalau menjodohkan teman-teman boleh juga ya tulis huruf G gitu. Tarik garis terlalu sempit tempatnya. Berarti kita boleh tulis ininya aja nih G. Ya, kita sepakati aja ya. Yang penting teman-teman tahu. Kita tulis G. G ya, ini nomor 1. G Ibu Pras kok kurang bagus ya? G kecil. Benda yang digunakan di atas kepala ketika naik motor. Helm. 2. D. Salah tulisnya bukan di situ, maaf. Di sini ya. D. Tempat untuk pejalan kaki. Kalau kita berjalan, di jalan itu biasanya di bagian tepi jalan itu ada namanya trotoar, yaitu yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki. H. Nomor 4, tempat untuk penyeberangan. Nah, tadi baru saja Bu Pras bahas ya, kita menyeberang di zebra cross. 4. A. Lampu merah, kuning, hijau di jalan. Namanya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas I. Akibat melanggar aturan lalu lintas. Kalau kita melanggar, kita akan ditilang. C. Orang yang mengatur lalu lintas di jalan raya adalah Pak Polisi Lalu Lintas. C. Angkutan umum beroda 4. Oh, di sini ada bus. 8. B. Surat yang harus dibawa ketika berkendara. Cari nih yang belum surat STNK dan supir. Berarti surat itu STNK. Singkatannya surat tanda naik kendaraan. E. Orang yang menjalankan bus. Pak sopir. 10.
F. Nah, baik teman-teman. Alhamdulillah ya, pembelajaran tematik kita sudah selesai. Ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tentang aturan keselamatan materinya. Teman-teman silahkan ditulis di bukunya. Ditulis dengan rapi dan penuh dengan tanggung jawab ya. Baik, Bu Pras cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.